Halo teman-teman semua, Sobat Keadilan, jumpa lagi bersama kami di program Keadilan TV. OTT, obrolan tingkat tinggi, masih dengan manusia-manusia yang sama, player-player yang sama. Ada saya, Jerry, ada Bang Manu. Ganti nama nih, Bang Manu. Dan terima kasih yang ketiga ada Bang Arif. Bang Arif. Sobat-sobat Keadilan TV, welcome. Kita episode kedua ya ini ya. Ke 2000. Ke 2000 ya. Dari episode pertama kemarin yang ditonton jutaan orang. Gimana kabar nih Bang Manu? Waduh, makan siang enak pokoknya hari ini. Luar biasa, sehat, tetap semangat. Iya. Bang Arif, piye kabare? Ya sehat lah seperti biasa. Amin. Kok jadi kayak gue yang sebelumnya ya? Kita kan sama-sama di sini ya. Iya. Bang Jerry gimana, Bang Jerry? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Walaupun tanggal-tanggal tua belum cair, ya kan, sampai tetap semangat ya kan. Tapi ada yang beda episode kali ini, kayak lu berdua ada persiapan gitu Bang ya. Bajunya baru, kayak baru beli di Pasar Senen juga. Baju satu lagi, sisirnya lebih rapi. Kemarin agak berantakan, sisirnya lebih rapi. Jadi teman-teman semua di OTT kita kedua ini, obrolan tidak tinggi. Apa yang mau kita OTT nih, Bang Manu, Bang Arif nih? Itu teman-teman pada nonton nggak kemarin acaranya, gagasannya 3 baca pres? Wah, yang di Keadilan TV ya? Aku di UGM TV. acara bicara gagasan baca pres di Mata Najwa, collab dengan UGM ya, dengan UGM. Di Jogja, di Geraha Sabah 2 hari yang lalu di tanggal 19 hari Selasa. Itu ramai dibicarakan, ramai ditonton. Kalau saya nontonnya dapat japrian. Dari bos kita di Japri, tonton dulu katanya. Penting ini, mana tahu ada berita ya kan. Siap, gue bener-bener siap. Kalau kata teman saya ada Henry di sini, krunya. Tapi yang kalau teman-teman perhatikan di episode kita pertama ya, kita kan ada sedikit bicara soal kok baca pres ini tidak ada bicara gagasan. Itu kalau nggak salah saudara kita Arif itu yang bicara soal itu. Tiba-tiba nggak lama Mata Najwa sama yang partner sama UGM buat acara itu. Silent loh, termasuk silent loh acaranya. Iya. Tiba-tiba. Berarti emang kayak ngeliat Keadilan TV loh. Bisa jadi. Tapi saya nontonnya di UGM TV saya kemarin. UGM TV. Iya, UGM TV. Jadi kita sedikit. Kita menarik ya kalau bisa bahas itu ya. Boleh. Bahas apa namanya gagasan dari 3 baca pres ini. Jadi ini mungkin kegiatan terlama Mata Najwa yang mungkin ya. Dari sore jam 4-an jam 5 sampai jam 10 malam itu. Iya, betul sekali. Bicara soal gagasan dari 3 capres. Dan ditanya, ada yang nanya warek, ada mahasiswa, ada dosen, dosen sebagainya. Ini menarik sih kalau misalnya akhirnya kita bahas ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa mengeluh lagi kalau ya hari ini mereka udah punya gagasan ternyata. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Mata Najwa dan UGM. Kita jadi ada konten pembahasan. Ada yang di OTT. Iya. Dan memang menonton kita anak muda semua, generasi milenial. Jadi kita berbagi sudut pandang, perspektif kita bagaimana dalam tontonan yang kemarin viral ya, bisa dibilang yang live banyak jutaan ya. Di Mata Najwa jutaan yang nonton. Iya, itu program yang bagus. Memang di tahun politik ini acara-acara seperti itu yang kita bagus. Butuhkan. Dan itu yang kita mau kita OTT di Keadilan TV. Iya. Jadi teman-teman juga Keadilan TV, teman-teman Keadilan TV, kenapa kita ngebahas ini juga? Ini satu fakta yang unik sebenarnya, Bang Arif sama Bang Jerry, karena meskipun belum pendaftaran ya kepada KPU, ya kan? Tapi seakan-akan sekonyong-konyong ya kan, 3 capres ini yang akan bertarung. Meskipun kan secara resmi belum. Oh ya benar gitu ya kan? Ini fakta yang baru sebenarnya. Artinya pendidikan politik
di negeri kita ini, termasuk juga anak muda semakin maju. Gitu. Iya. Kritis Iya. Gitu loh. Dilihat pesertanya juga kan, yang on the spot, bahkan yang penontonnya sangat banyak kan, sampai jutaan kan. Iya. Artinya politik di negeri kita ini semakin maju lah, semakin orang tertarik gitu loh. Dan anak muda juga terbukti lewat kemarin nonton banyak, animonya masyarakat, khususnya anak muda tinggi untuk melek politik dan kritis apa yang terjadi perkembangannya. Ya meskipun secara presiden threshold sudah terpenuhi ya, agak keren sedikit lah presiden threshold sudah terpenuhi lebih dari 20% masing-masing calon ini. Tapi meskipun begitu kan belum sah ya secara pendapat KPU. Bisa jadi berubah ya. Bisa jadi berubah. One minute juga bisa berubah, namanya politik. Gitu. Tapi ya sudah di framing bahwa tiga bakal calon inilah nanti yang akan ikut kontestasi dalam yang terus digaung-gaungkan. Tapi belum lama Wakil Ketua PKB itu Mas Jazilul Fawait, Gus Jaz ya, itu mengatakan bahwa bisa jadi dua pasangan calon. Iya, benar. Iya, makanya bentuk akhirnya dua poros doang ya. Iya, bisa jadi. Ya, semua masih bisa. Itu gimana dia? Udah ngasih gagasan. Tapi ya nggak apa-apa juga. Ya berarti kan Mata Najwa sama UGM kan bisa episode 2 ya kan, atau Keadilan TV sama UGM TV. Sama UGM TV. Lumayan masuk barang itu ya kan. Iya, jadi kita nggak bisa ngebayangin kalau akhirnya ternyata yang di KPU itu cuman 2 doang gitu yang. Apalagi ada isu kan soal percepatan pendaftaran kan. Itu juga belum kelar ya. Betul. Artinya kita juga masih menunggu ini. Sebenarnya siapa sih yang resmi? Iya. Jangan-jangan orang lain di antara tiga ini. Betul semua sudah terjadi. Jangan Pak Ganjar sama Pak Prabowo bergabung. Jangan-jangan seperti dibilang sama Bang Arif, Bu Mega. Berarti kan Evan bilang bisa terjadi, betul sekali. Kemarin tapi belum ngasih gagasan Bu Mega ya di Najwa ya. Yang penting Keadilan TV siap ya. Kalau siap. Tapi ada yang menarik kemarin itu kalau kita akhirnya ngelihat ya dari 3 baca pres yang diundang Mata Najwa, bukan undang KPU, itu hanya Anies Baswedan yang tidak menggunakan slide. Setuju. Iya kan? Ganjar pakai slide, Pak Prabowo pakai slide, dan hanya Pak Prabowo yang mungkin pakai podium ya. Yang lain nggak ada yang pakai podium ya. Sedikit yang lain bisa dibilang ya, tapi mayoritas dominan dikuasai sama Pak Prabowo di segmennya dia ya. Iya. Dan menarik ini betul yang Bang Arif bilang, saya pun mengamati, menonton ulang, ternyata ya baca pres nomor 1 sesuai absennya dipanggil ya. Anies Baswedan dia murni tidak textbook itu. Iya. Itu dari sudut pandang saya itu paten punya. Ngapal berapa hari ya? Paten punya maksudnya ingatannya ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih Bang ya biasa aja, karena dia ya baca pres pertama yang paling lama. Iya. Di deklarasi. Iya. Artinya dia harusnya sudah luar kepala, kalau nggak salah Oktober dia. Oktober atau November. Sudah lama. Ya. Iya. Dan itu kan diulang-ulang saja. Dia kemana, provinsi mana, di kabupaten mana, diulang-ulang saja kan. Paling hanya tambahan ketika dia mendengar soal rakyat gitu. Tapi ada aja kayak anak-anak muda yang wah ini Pak Anies keren banget nih. Ternyata memang sudah terpatri gitu. Beberapa netizen berkomentar di medsos kita begitu ya, Bung Arif ya. Iya. Sudah terpatri bahwa gagasan Pak Anies ya emang itu yang pengen dijalankan gitu. Bukan lagi berupa slide atau ya belum hafal lah gitu ya, belum hafal. Entah itu belum fix visi misinya dan sebagainya, saya nggak tahu juga sih. Keadilan untuk perubahan. Iya. Harusnya tambahkan ya, Keadilan TV untuk perubahan. Iya. Iya, jadi menarik itu kalau misalkan akhirnya dicermati, meskipun kita nggak bisa juga mengkoreksi gagasan orang ya. Iya, betul. Kita harus koreksi gagasan dan gagasan kan. Iya. Tiga-tiganya sih paten ya. Tiga-tiganya paten. Bicara anak muda juga. Iya. Bicara warga desa juga, warga masyarakat menengah ke bawah juga. Iya. Ya tiga-tiga paten lah. Iya. Dan Mas Anies berkali-kali mengatakan bahwa ya saya capres paling nggak punya duit loh. Iya. Dan dari LHKPN pun mendukung pernyataan Bang Arif itu kan. Iya. Anies Baswedan adalah baca pres yang paling
miskin di antara yang lain seperti iya, itu ya. Tapi itu tidak menjadi penghalang mungkin dari sisi dia ya. Tetap maju terus ya. Walaupun fundraisingnya di mana-mana ya, seperti yang dia bilang. Walaupun Pak Anies baca pres yang paling miskin, tapi baca pres yang pernah ngutang Ganjar. Siap. Di kantin. Itu dia ceritanya itu. Dan menarik juga, banyak yang kita bisa bahas di gagasan kemarin, spill gagasan itu. Kenapa Ganjar datang pakai baju hitam-hitam ya? Kenapa? Kalau baru pulang dari acara berkabung mungkin ya kan, kenapa nggak pakai baju putih garis hitam? Karena ini momen yang bagus buat dia promosi dong. Iya. Itu kan? putihnya ada diwakili sama rambutnya, Bang. Oh gitu. Jadinya, berarti kan jadi sekarang horizontal begitu ya. Yang jelas tegas kan, putih dan hitam, karena rambutnya putih, bajunya hitam. Oh itu pesannya ya. Mungkin barangkali ya. Karena memang kalau kita ngeliat hitam itu kan tegas ya. Hitam itu tegas, nggak ada abu-abunya gitu. Kalau misalkan disorot lampu mungkin agak abu-abu. Dan kayaknya Pak Ganjar relatif ingin mengatakan bahwa inilah garis saya gitu. Oke. Ketegasan dia gitu ya. Dan sebagainya. Meskipun netizen banyak juga yang mengartikan bahwa wah ini Pak Ganjar sering nih di dunia hitam barangkali nih. Iya, pasti ada lah. Iya, ada aja yang ke situ kan. Ada aja sih. Ada aja yang begitu. Kalau di iklan-iklan kan katanya siapa takut pakai hitam, katanya begitu. Tapi bicara soal gagasan ya, dari 3 baca pres ini yang dia hampir sama ya. 3 baca pres ini bicara soal gagasan pendidikan dan kesehatan yang harus ditingkatkan. Itu yang sangat menarik sebenarnya. Dan memang sejak kita merdeka, menurut saya ya, dan sepengetahuan saya, semua presiden mau berbicara soal itu. Iya. Dan membuat program-program soal itu, gitu loh. Tapi memang ini kan hanya sebuah gagasan ya. Menarik nanti kalau misalnya ketika sudah resmi ya ada debat ya, debat capres. Kita menarik nanti bagaimana mereka mengimplementasikannya dalam program-program, gitu loh. Sebenarnya sekarang sudah ada kan, dalam soal pendidikan ada KIS, ya kan, terus juga di kesehatan ada BPJS, gitu kan. Tapi ya faktanya memang belum semua masyarakat dapat itu, gitu loh. Bahkan ada yang kesusahan. Dua yang penting, sistem dan aktor. Sistem berjalan, aktornya nggak mendukung, percuma. Aktornya bagus, sistemnya kurang berjalan, implementasinya kurang sempurna. Iya. Dan juga soal penegakan hukum. 3 baca pres ini berbicara soal penegakan korupsi. Kalau saya sih Bang Arif sama Bang Jerry, sebenarnya bukan hanya korupsi yang berbahaya di Indonesia ini. Apa tuh? Nepotisme. Itu, aku nggak kurang bagaimana teman-teman dan yang penonton Keadilan TV, teman-teman Keadilan TV melihat nepotisme di negeri kita ini ya kan? Dia jadi direktur bukan karena uang. Adiknya istri saya misalnya. Karena faktor nepotisme, kedekatan. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Ada di nomor handphone kita. Iya. Itu sempat dinotis juga sama Pak Anies. Pak Anies bicara soal itu. Tapi yang 2 baca pres lain, apa saya tidak ingat atau saya lupa, belum bicara itu. Soal kalau Pak Anies kan nyinggung soal UGM ya, bahwa ya ketika nanti saya presiden, karena saya alumni UGM, ya saya nggak bisa juga akhirnya ngambil anak UGM semua. Betul. Meskipun akhirnya misalnya Najwa waktu itu ngomong, Mata Najwa ngomong, apakah presiden sekarang juga begitu? Iya. Mas Pratik itu kan kalau nggak salah UGM ya. Pak Jokowi UGM, beberapa menteri kayak UGM juga deh. Ya mungkin Mas Anies mencoba untuk menyinggung gitu, tapi nggak tahu juga sih. Dan Mas Anies waktu itu ngomong bahwa orang yang punya kapasitas lah yang berhak untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Iya kan? Orang yang pejabat paham publik. Iya, betul. Orang yang paham ekonomi, dia ya Menko perekonomian misalkan. Orang yang paham soal desa, ya barangkali tentang desa, ya. Kayak contoh misalkan sampai hari ini sih mungkin Susi nggak jadi menteri lagi ya. Susi kan itu orang yang paham tentang perikanan, ya kan, kelautan. Ya terlepas misalnya ada kasus apapun lah, atau beda kongsi dan sebagainya, saya nggak tahu juga. Tapi itu menurutku bagus tuh kayak Susi, ya kan, untuk jadi menteri kelautan.
Tapi nggak bisa dipungkiri memang dibilang Bang Manu, kekuatan relasi itu penting untuk kekuatan masa depan. Betul, betul. Untuk kepastian masa depan. Jadi aku ingin ini ya Bang, meneruskan yang soal disampaikan Anies soal nepotisme, dia juga sangat kuat ya soal nepotisme. Yang salah satu yang diucapkan dia soal penegakan hukum, bahwa kalau kawan didekati, lawan terus kalau masih ingat dijauhi. Bukan, terus dicari masalah, seperti itulah bahasa dia gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi Pak Anies bukan orang yang baru muncul ya. Artinya dia sudah menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Yes. Artinya namanya istilahnya nih kayak Indonesia nomor 2 lah, Bang. Iya. Nah, apa yang dilakukan dia 5 tahun ternyata tidak sama dengan apa yang diucapkan dia gitu. Iya. Dan buktinya sudah banyak orang-orang yang dulu di dekat dia itu mengeluh. Gitu. Terlebih memang ada satu hal yang mengagetkan juga, ternyata Mas Anies ngomong di acara itu, dia ngomong bahwa pengusaha yang pengen ke saya takut tuh. Konglo. Iya, takut karena apa? Takut diperiksa ini, takut diperiksa itu, sebagainya. Itu kan narasi dia gitu kan. Iya. Padahal kan sudah terbukti 5 tahun gitu. Artinya ya harapan kita ya pembelajaran dari Jakarta itu menjadi menjadi bahan gitu loh untuk dia bisa introspeksi diri ketika menyampaikan sebuah gagasan-gagasan, mungkin nanti di dalam debat gitu loh. Dan saya tambahkan statement Pak Anies kemarin soal ada ketakutan para konglomerat saat diminta mendukung, takut ada pemeriksaan pajak. Sehari setelah acara tersebut di tanggal 20-nya besoknya, pejabat pajak, saya lupa namanya, dia langsung posting di akun Twitternya membantah pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pejabat publik siapapun itu tidak ada unsur politisnya. Jadi dia kurang sepakat dengan statement Pak Anies. Itu penting sih untuk sebagai clear ya. Jadi tidak ada unsur politis saat jadwal pemeriksaan pajak entah siapapun itu dilaksanakan. Jadi teman-teman biar ada informasi juga begitu kan. Buat tapi emang ada Bang yang nggak diperiksa pajak Bang? Kolom komentar boleh. Kalau ada informasi di luar netizen. Pintar kalau soal belok-belokin saya bisa gitu lah. Jadi memang yang menariknya ini 3 baca pres ini memang dia berbicara sesuai basic disiplin keilmuannya. Pak Anies sebagai dosen ya, akademisi. Pak Ganjar sebagai sebagai aktivis dan juga dia orang visipol ya. Orang visipol, dan juga Pak Prabowo sebagai mantan dari ABRI gitu, ketegasannya ini memang menarik gitu. Cuma ini dia, bangsa kita ini sudah pintar untuk berpolitik gitu, sudah tidak cuek lagi terhadap politik. Artinya ya mungkin pembicaraan kita ini mungkin boleh didengar sama 3 baca pres ini ya kan. Ya misalnya kayak tadi kita bahas Pak Anies, saya sangat setuju dengan gagasannya gitu loh soal nepotisme. Ini bukan hanya korupsi Pak, tapi nepotisme. Tapi apa yang dilakukannya ketika di Jakarta tidak sama dengan apa yang menjadi gagasannya ketika menjadi baca pres ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya gitu. Dituntut untuk konsisten. Perkataan dan perbuatan dan track record berbicara fakta dari track recordnya akhirnya kita bisa menilai. Anak-anak muda juga udah jago-jago, pintar-pintar, udah banyak literasi mereka untuk mendapatkan kurang memuaskan dengan si A, dicari informasi dari si B gitu kan. Ya di era modern ini. Nggak bisa juga akhirnya menghakimi ya. Kita punya penilaian masing-masing. Mas Anies begini, Mas Ganjar begini, Mas Prabowo begini misalnya. Ini Mas kayak deket banget. Macam bukuan ngomong Mas Prabowo. Kalau minta dampingin Najwa, jadi co-host. Iya, jadi saya kira semua dari 3 ini punya track record yang bisa dilihat. Kalau dulu mungkin anak-anak muda nggak peduli tentang itu gitu loh, nggak peduli tentang bisa dibuka soal track record, Anies ngapain aja, Ganjar ngapain aja, Prabowo ngapain aja, dari keluarga yang seperti apa, pernah nggak melakukan pelanggaran HAM dan sebagainya. Anak muda itu relatif cenderung hari ini lebih melek ya. Dia mencari siapa sih bapaknya Prabowo, siapa sih bapaknya Ganjar, siapa bapaknya Anies Baswedan misalkan. Jadi
itu penting ya. Diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh para calon pemimpin kita, bahwa hari ini para pemilih itu sudah mulai cerdas, sudah mulai mau mencari tahu. Bayangkan aja, sebesar itu yang kemarin Mata Najwa itu banyak banget, ternyata itu banyak juga Bang yang ditolak-tolakin Bang. Artinya orang yang nggak dapat tiket itu Bang. Yes, betul. Iya, betul. Akhirnya dibikin live streamingnya ya. Bikin live streaming. Terima kasih Mata Najwa. Iya, dan kalau misalkan kita lihat viewers satu video di Mata Najwa aja misalkan hari ini kayaknya udah nyampe 3,8 ya, belum di UGM-nya, belum di YouTube lain yang menayangkan itu gitu loh. Ya, kalau kita dikalkulasi berarti sudah sangat banyak warga Indonesia yang ingin mencari tahu siapa sih calon pemimpin kita hari ini. Betul. Iya, jadi lebih melek gitu akhirnya Bang. Betul. Dan kita juga teman-teman juga kita himbau memperkuat statementnya Bang Arif tadi, betul, jangan terjebak sama berita yang ada. Betul. Itu semua bisa positif, bisa negatif. Perlu mencari tahu lebih dalam lagi, mengoreksi informasi lagi tentang baca pres ini, tindak tanduknya terkait kota apa segala macam, biar akhirnya keputusan kita nanti saat ke TPS itu benar-benar yang terbaik. Betul. Mungkin saya tambahkan, sekarang dari 3 baca pres ini masih belum terbaik dari yang terbaik. Ini pendapat opini saya sendiri. Masih terbaik dari yang ada. Itu kalau menurut saya. Jadi harapannya, walaupun nanti ujuk-ujuk hanya 3 ini yang resmi dirilis oleh KPU sebagai Capres 2024, harapannya adalah mulai dari acara yang kemarin terus sampai nanti pemilihan dan juga pelantikan dan implementasi dari program-program yang disampaikan, harapan kita semua itu benar-benar berjalan dengan baik, tidak hanya lip service saja. Bukan begitu Bang Abang? Iya, dan isu yang menarik kemarin ditanyakan oleh baca presnya 3 itu juga soal money politik ya. Iya, money politik. Itu money politik yang saya kira itu mengakar sampai ke bawah. Saya nggak tahu problemnya apa, yang jelas itulah yang akhirnya membuat itu yang membuat akhirnya demokrasi kita kurang asik gitu. Banyak pemimpin-pemimpin yang mungkin barangkali dia nggak punya uang, tapi kapasitasnya bagus tuh. Karena akhirnya masih ada orang atau kelompok-kelompok tertentu yang masih menerima lah ya, menerima hadiah-hadiah dari calon, akhirnya ini merusak tatanan demokrasi menurut saya. Ya, setuju. Tatanan demokrasi. Terjebak dengan sistem ini ya Bang ya? Iya benar. Meskipun misalkan kata Pak Prabowo ngomong, terima aja uangnya gitu. Terima aja. Tapi pilih sesuai hati nuranimu gitu. Iya. Tapi banyaknya setelah nerima kan akhirnya dituntut untuk memilih kan. Iya. Ya gimana hati nuranimu mau bicara kan? Dan jujur fakta di lapangan itu ya, saya bilang oknum lah ya. Oknum itu sampai ketok pintu. Iya. Dalam artian nge-push kita. Contoh lah, ada yang salah satu menerima uang yang dibilang Pak Bro cerita itu. Oknum ini ya benar-benar mengejar hasil pencoblosan itu kita itu siapa dan didata. Dan itu yang ngerinya terjadi di negara kita ini begitu. Iya. Semoga itu di ke depan Pilpres yang akan datang tidak terjadi hal seperti itu. Dan beberapa tayangan misalnya mengatakan bahwa ketika saya caleg, misalkan ya, saya memberikan traktor, saya memberikan karpet. Iya, kalau saya kalah nanti ditarik lagi, banyak tuh yang begitu Bang. Iya. Banyak kan? Kejadian gue berita seperti itu. Ditarik lagi karpet di masjidnya, atau misalkan traktor untuk petaninya dan sebagainya. Artinya apa? Ternyata itu semuanya lip service itu. Saya sih pengennya apa yang disampaikan kemarin ya bukan hanya merupakan lip service gitu ya bagi para calon-calon gitu. Bukan hanya data dan angka, tapi juga realisasinya benar-benar terasa sampai kita rakyat ini sampai ke bawah. Iya. Begitu. Misalkan ada isu lagi yang menarik lagi, misalkan soal Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa apa? Kalau yang ditulis di berita kita itu Indonesia diakui dunia. Iya, di Keadilan TV, di online kita Keadilan TV, di Keadilan.id diberitakan, mengutip dari acara kemarin juga, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa Indonesia dipercaya dunia karena banyak
penyelenggaraan yang mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah. Tetapi perlu kita ketahui juga baru saja terjadi kejadian. Iya. Yang itu disampaikan Pak Prabowo. Saya udah paham ya arti abang ngomong. Iya. Bang, sambil minum Bang. Benar ya. Iya. Kopi borong-borong nih Bang. Siap. Pak Prabowo ngomong tuh, Indonesia wajib diakui dunia. Indonesia, saya narasi utuh saya nggak paham. Tapi yang jelas Pak Prabowo mengutip soal Piala Dunia. Iya. Ya entah itu menyinggung Pak Ganjar yang waktu itu nolak ya. Iya. U20 atau tidak ada sangkut pautnya ke sana, saya nggak paham juga. Yeah. Tapi apakah itu termasuk dalam salah satu apa yang dikatakan Pak Ganjar misalkan soal Indonesia yang dipercaya dunia, buktinya nggak dipercaya itu soal Piala Dunia. Iya kan. Dan terlepas dari cerita yang terjadi kemarin ya, kita kan harapannya apa yang menjadi program-program mereka prioritas merujuk dari statement Pak Ganjar itu ya, harapannya ke depan konsistensinya itu yang penting itu, karena kita jujur anak muda ini sudah muak apa yang disajikan, apa yang diprogramkan, ternyata pas kita lihat mereka ini sebagai pemimpin, berjalannya waktu, program-program, kebijakan segala macam, akhirnya tidak terserap, tidak terasa sampai kita ke orang bawah. Suara 80% misalkan, 80% yang komen di YouTube itu soal DP 0% misalkan, dari kritik ke Mas Anies. Atau 80% juga yang komen ke Mas Ganjar itu tentang kendeng dan wadas. Iya kan? Atau 80% misalkan yang komen soal Pak Prabowo itu soal pelanggaran HAM. Ya semua sebenarnya punya catatan ya. Semua punya catatan dan ya saya nggak paham karena saya belum pernah jadi posisi itu ya. Apa akhirnya menjadi kesusahan mereka? Kenapa akhirnya tidak mampu untuk mewujudkan itu? Entah anggaran yang nggak ada kah? Atau yang lain kah? Atau yang gimana sebagainya? Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Baca Pres kayaknya harus diimani betul sama mereka. Ya, setuju banget. Jadi bukan hanya menang habis itu selesai. Betul. Iya kan? Ya, harusnya siapapun yang menang itu menjadi kemenangan bersama. Iya. Karena mereka selalu bicara bahwa negara Indonesia ini sudah mempunyai tujuan, yaitu menjadi negara yang adil dan makmur. Kan semua Baca Pres mau ngomong gitu. Cuma karena mereka punya framing yang berbeda-beda, ya mungkin ada dua yang sama melanjutkan, satu yang katanya perubahan, ya dibuatlah itu sebisa mungkin sesuai dengan tujuan dari koalisi-koalisi ini. Gitu. Makanya kedepannya lah, kita bicara soal ya apa adanya saja gitu loh. Bahwa apa yang harus diteruskan, bahwa apa yang dirubah. Jadi bukan karena ini koalisinya Pak Anies perubahan, semuanya harus dirubah. Iya. Nggak juga gitu. Bahwa juga Pak Ganjar dan Pak Prabowo menslogankan meneruskan program Pak Jokowi, bukan berarti tidak ada yang harus dirubah. Ada juga gitu loh. Betul. Ada gitu loh. Enggak semuanya bagus ya. Iya, pastilah. Iya. Kalau saya sedikit kritik ya, agak balik ke belakang yang saya kemarin bahas soal revolusi mental. Ya kan? 2014 itu ada, tiba-tiba 2019 hilang. Kemarin juga nggak dibahas ya? Nggak ada dibahas. Iya. Itu loh. Apakah itu sudah terpenuhi atau tidak mampu? Makanya 2019 nggak ada. Iya. Malah si menteri yang pada 2014 itu menjadi ketua DPR. Artinya ketua wakilnya rakyat gitu loh. Kenapa itu nggak dibahas soal revolusi mental? Padahal negeri ini sangat butuh. Sangat butuh. Itu yang harus dirubah. Iya. Apa yang mau dilanjutkan? Nggak ada yang mau dilanjutkan. Nggak ada programnya. Jadi kan lucu-lucu. Kita juga harus jujur gitu loh. Ya, kita jujur soal misalnya disiplin waktu. Ya kan? Misalnya salah satu contoh untuk diri kita sendiri. Ada nggak dari kita itu misalnya? Gimana nih kalau kita misalnya kerja sama perusahaan gitu ya? Kebetulan saya percayakan, diamanahkan menjadi pemimpin perusahaan. Ada nggak karyawan merasa misalnya bahwa kalau kita datang telat, perusahaan ini akan rugi, gitu loh. Kalau kita bekerja tidak maksimal,
bahwa perusahaannya akan rugi. Padahal kita makan dari sini, ada nggak gitu loh. Jiwa-jiwa setiap orang ya. Kita anggaplah dulu karyawan, belum seorang wira swasta. Ada nggak orang-orang yang memiliki jiwa seperti itu? Mental gitu loh. Tidak keluar tapi ke diri kita. Iya, gitu loh. Seperti kemarin mereka pada ngaca. Ya, mau bagaimanapun seorang pemimpin ya, kalau dia punya bawahan-bawahan yang tidak mentalnya tidak seperti ya, pasti akan tidak sampai ke bawah. Iya. Tapi menurut abang-abang semua masih banyak nggak sih orang-orang yang jiwanya merah putih di Indonesia? Ada, cuma kan banyak kah? Banyak, pasti banyak. Cuma akan kalah yang namanya ya kalau kita dulu zaman kuliah gitu ya. Jadi saya dulu agak sedikit cerita ya Bang. Kalau dulu saya kuliah di USU ya di Medan ya. Kalau ngerti sambil ngopi lah, ya kan. Jadi kalau kita dulu di Medan, kita malu belajar Bang, karena teman-teman kita main. Tapi kalau kita di Jawa Bang, di ITB misalnya, di Unpad, kita malu nggak belajar Bang, karena mereka semua belajar semua. Iya. Itu ada sebuah contoh gitu loh. Betul. Jadi apa yang terjadi di lingkungan kita, kalau kita misalnya bermalas-malasan, teman kita yang dulunya rajin, pasti akan ikut malas. Demikian juga sebaliknya iklim gitu. Dan mayoritas, bukan saya juga misalnya mengecilkan negeri ini ya, ini negeri yang sangat besar. Ya itu yang terjadi pada kita saat ini, gitu. Makanya kenapa 3 baca pres kemarin tidak ada bicara revolusi mental gitu. Mereka terpaku soal meneruskan, soal merubah. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Soal melanjutkan dan ini ya. Iya, saya kira semua pun berasal dari diri kita dan juga rumah kita masing-masing. Iya. Soalnya tujuan mereka menang sih. Ya. Iya, tujuan menang. Itu perlu kita dalami betul itu, tujuan mereka menang. Iya. Merebut kekuasaan. Memimpin negara ini. Iya, tujuan mereka adalah menang tok gitu. Kayaknya loh ya. Mungkin ya, pandangan saya kalau misalnya akhirnya saya menanggapi tadi yang sampaikan Bang Jun, bahwa tujuan mereka adalah menang gitu. Oke. Akhirnya nggak berpikir soal mau ngapain pasca menang gitu. Ya. Ya udah menang aja. Iya. Yang ada pasca menang setahun 2 tahun sibuk memenuhi atau apa namanya janji-janji kepada koalisi, janji-janji kepada kontrak politik, sumber dana, bla bla bla. Iya tidak korupsi, iya. Nepotismenya itu yang berjalan gitu. Pemberian pejabat di pejabat publik. Iya. Tapi dengan adanya Mas Anies, menurut saya satu hal yang baik ya. Kenapa baik coba menurut saya? Kenapa baik? Karena akhirnya demokrasi kita sudah sehat Bang. Yang bayangkan ketika ada 3 calon presiden mempunyai tagline berkelanjutan, maka tidak ada pembaruan Bang. Ya udah apa aja ada Jokowi ya kan, terserah Jokowi, terserah Pade, terserah apalagi Pak Lula misalkan. Nggak ada orang yang kayak Pak Anies juga kurang asik Bang. Ya, cuma ada garam tapi nggak ada gula, nggak asik juga Bang. Setuju. Cuma ada kopi nggak ada gulanya, ada juga sih yang mau ya. ya itulah demokrasi ya kan. Iya itu demokrasi, betul. Semua ada ruang untuk itu. Iya, maka dengan adanya Mas Anies ini akhirnya menghidupkan demokrasi kita. Bukan akhirnya saya pendukung Pak Anies ya. Tapi saya nggak apa-apa Bang. Saya mendukung Pak Pada. Pak Pada milih siapa, saya milih itulah. Ya itu dia, makanya kan tadi saya sampaikan, walaupun misalnya dia punya slogan perubahan, artinya cobalah, karena kita juga sudah pinter politik ya, masyarakat kita sekarang. Lebih spesifik gitu. Iya. Bukan nggak harus semua dirubah gitu loh. Saya setuju. Iya. Gitu loh.